Oke, lanjut lagi ya. Nah, terus kalau misalnya saya sudah terlanjur bikin polyline, saya bikin gini deh, aja. Terus kan harusnya ini di close kan. Terus kalian udah gini, ternyata tuh nggak mampus, dikit lagi kurang dikit. Kalian bisa pakai polyline edit, PE. Nanti kalian klik aja polyline yang mau di join ini sama mana, terus nanti di join gitu. Nanti itu akan membuat polyline kalian jadi satu utuh dan bisa di extrude seperti ini. Cuman nggak bisa ya kalau kalian bikinnya pakai align, habis itu di polyline edit. Biasanya ada aja yang ngaco. Nah, sekarang lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan dengan AutoCAD model. Kita jalan satu-satu. Jadi misalnya saya punya ini. Terus saya nggak mau extrude. Kalau extrude kan biasa aja. Kita contoh ya. Nah, kalau extrude, saya punya bangun ini, kemudian saya extrude, maka dia akan naik biasa gini. Karena saya mau coba yang lain. Kalau nggak extrude, mau lock. Ya. Kalau lock, itu dia harus ada yang besar sama ada yang kecil di atasnya. Ini saya copy ke atas. Misalnya saya mau lock nih. Dia akan tanya, yang mana yang mau di lock? Dari sini ke situ. Locknya cross section only, jadi lurus. Jadi kayak gini ya. Kayak gini. Tapi kalau misalnya saya mau bikin, let's say, nah, terus habis itu saya mau bikin ada part-nya. Sorry, gambarnya misalnya part-nya gini. Ini dimasukin ke tengah ini juga. Nah, ini coba ya. Kalau saya lock dari sini ke situ, terus saya mau pakai part-nya yang ini. Dari sini ke sini. Kemudian saya pakai part-nya ini. Nah, dia bisa melengkung juga. Kelihatan ya bedanya. Jadi ini kalau yang extrude biasa, ini loft yang cross section, ini loft yang pakai cut. Nah, terus kalau misalnya saya juga mau, saya mau bikin katakan ini. Kalau pakai extrude bisa nggak dimiring-miringin? Bisa juga. Misalnya saya mau miring-miringin bentuk ini ya. Kalau pakai extrude dia nggak bisa dimiring-miringin sampai
arah gitu, tapi dia lebih kayak gerakannya patah-patah, kayak 90 derajat. Nah, misalnya saya mau bikin kusen pintu, ini saya mau bikin gawangan gitu ya. Jadi kan saya harus bikin petnya gawangan. Nah, untuk itu saya perlu memutar kertas saya supaya sumbu X-nya itu terputar. Jadi saya putar pada sumbu X sejauh 90 derajat. Nah, saya putar pada sumbu X sejauh 90 derajat. Nah, sehingga kertas saya jadinya tegak. Kemudian saya bikin gawangannya. Kalau misalnya kalian mau bikin ini ya, mau bikin desain pintu gitu. Kemudian kembalikan lagi UCS-nya, robot. Ini diselect bendanya, kemudian pilih extrude. Nanti dia akan tanya, extrude-nya mau extrude biasa atau mau extrude pad. Kalau extrude-nya biasa, dia kan cuma lurus aja nih. Nah, kalau extrude pad, kamu ketik P. Bentar, kemudian dia akan tanya, padnya yang mana? Nah, ini padnya. Nah, sehingga nanti dia bisa jadi gawangan seperti ini. Paham ya sampai sini? Oke. Nah, kemudian pilihannya extrude, selain extrude biasa, extrude pad bisa apa lagi? Ada yang namanya narik satu sisi aja. Jadi misalnya saya punya benda ini, kemudian ininya sisi ini kurang panjang, saya bisa pakai ini, press pull. Jadi saya klik sisi ini aja, nah nanti sisinya ini yang akan memanjang, sisi lainnya nggak ikutan. Gitu. Sesuai dengan kebutuhan saya. Ini mau di, nah terus kalau misalnya bendanya ke double seperti ini, maka ini saya bisa turunkan sendiri. Nah, ini ya nanti jadinya. Itu yang press pull. Sampai sini paham dulu ya. Nah, pilihan-pilihan yang lainnya, kayak revolve, itu sama seperti lock, cuman dia padnya itu lebih kayak di revolve gitu, diputar. Jadi untuk bikin donat, atau bikin misalnya kayak kendi-kendian gitu. Jadi misalnya saya punya benda, saya mau bikin kendi gitu ya. Jadi misalnya saya punya benda ini, saya copy beberapa kali supaya bisa kelihatan. Nah, jadi misalnya saya mau pakai bezel untuk benda ini, dia akan tanya mau dirotasikan terhadap sumbu apa. Oh, saya mau rotasikan terhadap sumbu yang ini. Nah, dia nanti akan tanya mau dirotasikan sejauh berapa derajat. Kalau saya ngisinya jauh 360 derajat, maka dia akan jadi kendi utuh. Begitu juga, tadi kan ngepres langsung di sisi garis ini ya, di Z ini. Nah, kalau saya revolve-nya terhadap sumbu yang sedikit jauh, nah, maka dia juga akan jadi kendi yang berlubang. Paham ya? Nah, terakhir, sweep. Kalau sweep, tadi kan kalau extrude kamu bisa naik ke atas gitu kan. Nah, kalau sweep, itu biasanya kita
head-nya itu pada sumbu horizontal biasanya. Walaupun tidak menutup kemungkinan pada sumbu yang lain ya. Oke. Saya mau klik bendanya. Terus tadi kan ulang ya. Klik. Dia tanya bendanya yang mana? Yang ini. Enter. Kemudian path-nya yang itu. Oh, nggak mau. Mungkin bendanya terlalu rumit. Bendanya ini terhadap path yang itu. Nah, dia jadinya begini. Nah, tapi tadi seperti yang saya sudah bilang, AutoCAD ini kalau 3D agak sedikit berat. Jadi, sabar-sabar ya kalau bikin modelnya. Sampai sini, untuk yang home, bagian sini, kurang lebih sudah paham ya. Sekarang saya mau tambahin sedikit. Untuk 3 baris yang ada di sini, solid editing. Misalnya saya mau menggabungkan, jadi ini untuk menggabungkan dua benda, union, ini untuk ngambil subtraction-nya, yang ini untuk ngambil intersection-nya. Nah, pakai dua benda ini, saya akan posting di video yang selanjutnya ya.